saya akan memberikan tutorial kepada penggemar bahasa Inggris, yang tidak tahu sama sekali, artinya memang kosong tidak tahu bahasa Inggris. Yuk kita ikuti channel kami ini. Baik, ada 8 kata kunci, ada 8 kelas kata untuk bisa menguasai bahasa Inggris. Artinya 8 kelas kata tersebut memang sudah menjadi ikon-ikon dalam bahasa Inggris, kata-kata dalam bahasa Inggris. Sebut saja yaitu di each part saya tulis, di each part of speech 8 kelas kata dalam pembicaraan bahasa Inggris. Jadi cara menguasai bahasa Inggris, kata kuncinya adalah 8. Kalian itu bisa mengetahui bahasa Inggris dengan baik, dengan sempurna. Apa saja yang 8? Ada kata benda, ada kata ganti, ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata keterangan, ada kata depan, ada kata sambung, ada kata seru. Jadi dalam bahasa Inggrisnya noun, kata benda, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, preposition, kata depan, conjunction, kata sambung, interjection, kata seru. Kenapa kita harus mengetahui kata-kata ini? Karena setiap kata, ketika satu kata terkadang satu kata bisa menempati beberapa tempat. Contohnya fly. Fly ini adalah artinya lalat. Fly ini bisa menempati posisinya ini nanti. Posisinya sebagai kata kerja, bisa menjadi posisinya sebagai kata benda. Contohnya fly on the sky. Ini posisinya sebagai subjek, posisinya sebagai kata benda, noun. Sedangkan ini fly ini posisinya sebagai predikat, kata kerja, verb. Sedangkan on the sky ya di sini ya. Jadi fly ini menempati pada tempatnya, menempati sebagai subjek, menempati sebagai predikat. Itu maksudnya. Jadi kalian kalau tidak tahu kelas-kelas katanya ini, insya Allah akan bingung untuk bisa mengetahui bahasa Inggris dengan baik. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan dari 8 kata kunci itu satu persatu, mulai dari noun terlebih dahulu ya. Dari noun, kata benda. Kata benda atau noun adalah kata yang disematkan pada orang. Pada benda, orang, binatang, ide, keadaan, dan emosi. Di situ kata benda. Jadi kata benda itu kata yang digunakan untuk menunjukkan benda atau disematkan pada benda, dinamakan pada benda, pada orang, pada binatang, pada ide, dan keadaan dan emosi. Ini termasuk adalah kata benda dan lain sebagainya. Contoh kecilnya juga beberapa contoh dari kata benda. Noun for thing, noun untuk kata benda. Contohnya ya, tree di pohon, sky langit, dust abu, door pintu, wall dinding. Ini adalah termasuk kata benda, disebut dengan is called by noun. Contoh dalam sebuah kalimatnya, the wall color red. Jadi dinding ini termasuk kata benda, dinding termasuk kata benda. Wall color red, berwarna merah. Ini termasuk noun, kata benda. Kemudian please open the door. Nah, the door-nya termasuk noun, disebut dengan kata noun, kata benda. Kemudian kata yang digunakan untuk menunjukkan orang, kata benda orang. Contoh noun for people, kata benda untuk orang. Contohnya man, ini namanya kata benda. Woman, perempuan. Girl, gadis. Father, ayah. Mother, ibu. Youngster, pemuda.
baby, bayi, dan lain sebagainya. Ini termasuk disebut dengan semuanya disebut dengan noun. Disebut dengan noun. Contoh dalam sebuah kalimat, the girl is beautiful. Gadis itu cantik. Jadi di sini girl termasuk kata benda, noun. Kemudian I love father and mother. I love father and mother. Nah, father and mother termasuk noun, kalimat kata benda. Itulah fungsi dari beberapa kata dalam bahasa Inggris untuk bisa mengetahui per kata dalam sebuah kalimat, per kelas kata dalam sebuah kalimat. Yang ketiga adalah noun for animal, kata benda untuk binatang. Contohnya cat kucing, dog anjing, rabbit kelinci, fly lalat, bird burung. Ini adalah termasuk kata benda. Contoh dalam sebuah kalimatnya, rabbit is herbivore. Rabbit itu adalah kelinci pemakan rumput. Fly can fly, lalat bisa terbang. Bird can fly, burung mampu terbang. Kemudian, jadi di sini bird termasuk kata benda, fly termasuk noun, kemudian bird noun. Ya. Kemudian yang keempat adalah noun for place, kata benda untuk tempat. Contohnya, hospital termasuk kata benda, school sekolah, house rumah, office kantor, van ladang, airport bandara. Ini termasuk yang saya sebutkan tadi adalah merupakan kata benda. Kalau dibuat sebuah kalimat, contohnya di sini, Anton is in my house. Anton ada di rumah saya. House ini termasuk noun dalam kelas katanya, dalam kelas kata, golongan katanya. Beberapa katanya. Kemudian Suci goes to school. Nah, ini termasuk juga noun yang terdiri dari tempat, kelas katanya. Selanjutnya noun for idea, kata benda untuk ide. Contohnya education, ability, courage, speed, kecepatan, sukses, sukses. Ini termasuk kata benda yang merupakan ide, kata benda ya. Ini termasuk kata benda. Contohnya, education takes important role for someone's life. Jadi pendidikan itu berperan penting untuk kehidupan seseorang. Jadi education-nya ini termasuk kata benda, disebut dengan noun. Nah, lalat ini pentingnya kalian bisa mengetahui per kata. Kemudian kalau ditulis ini kan sebagai subjek, ini predikat, tagnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang penting kita tahu yang noun terlebih dahulu. Kemudian terakhir adalah noun for stage or emotion. Noun untuk kata benda ini untuk keadaan dan emosi. Beberapa contohnya, contoh dari beberapa kata-kata yang menunjukkan keadaan dan emosi. Contohnya joy, kenikmatan, keadaan nikmat, sad, kesedihan, keadaan sedih, happiness, kebahagiaan, rasa bahagia, fear, ketakutan, rasa takut, anger, kemarahan, berarti termasuk emosi, anger termasuk kata benda. Kemudian contohnya dalam sebuah kalimat, sadness cause bad looking. Jadi sedih menyebabkan kelihatan tidak baik. Nah, sedihnya ini, kesedihan ini merupakan disebut kata benda sebagai subjek dan seperti itu. Tadi kita menyebutkan nama-nama kata benda. Kemudian sekarang kita beralih ke berikutnya, yaitu fungsi noun atau kata benda. Posisinya noun ini, posisinya kata benda ini sebagai apa saja? Yang pertama adalah sebagai subjek, pelaku. Sebagai subjek. Contohnya bird can fly on the street. Ini bird, burung, kata benda. Posisinya sebagai subjek. Can fly on the street. Posisinya sebagai subjek.
The wall color blue. Wall di sini posisinya sebagai subjek juga. Subjek color blue. Jadi dinding berwarna biru, posisinya sebagai subjek. Kemudian yang kedua adalah sebagai predikatif noun. Jadi kata benda sebagai predikatif noun. Artinya posisinya sebagai kata kerja atau predikat yang selain dari kata kerja. Contohnya di sini, Anton is doctor. Nah ini kan tadi Anton sebagai subjek, ini subjek. Nah ini yang kedua adalah predikatif noun, maksudnya predikat dari predikat kata benda. Maksudnya kata kerja, predikat kan kata kerja. Predikatif noun maksudnya predikat selain dari kata kerja. Contohnya di sini kan noun. Ini kan kata benda, tapi posisinya sebagai predikat. Disebut dengan predikatif noun. She is a dentist. Dia perempuan adalah seorang dokter gigi. Nah ini posisinya predikatif noun sebagai kata kerja yang selain dari kata benda, yang selain dari kata kerja, sebagai predikat selain dari kata kerja ini. Dentist posisinya sebagai predikat atau predikat kata benda, predikat kata benda. Posisinya sebagai predikat kata benda, kata kerja yang selain dari kata benda. Ini jadi noun ya, sebagai kata kerja, sebagai predikat kata benda. Kemudian terakhir adalah kata benda bisa sebagai objek dari kata kerja. Contohnya, I see the bird. Di sini see subjek, predikat, objek. Di sini noun sebagai objek dari kata kerja see. Jadi ini sebagai objek daripada see. Jadi objek dari kata kerja, kata kerjanya see. Ini objeknya. I see the bird. Bird ini termasuk noun, kata benda. Yang terakhir adalah, jadi I see the bird on the sky. Saya melihat burung di atas langit. Kemudian you eat rice. Jadi yang ketiga adalah objek kata benda sebagai objek kata kerja. Jadi sini objek dari kata kerja eat. Ini kan kata kerja. You eat rice. Ini kata kerja. Eat-nya kata kerja. Jadi ini objek dari kata kerja. Jadi ini eat rice ini adalah kata kerja. Posisinya sebagai objek dari kata kerja ini. Eat. Materi selanjutnya tadi kan noun sudah. Untuk pronoun, adverb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection, dan seterusnya nanti kita akan bahas di channel berikutnya. Jadi jangan lupa kalian like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman juga mengikuti merasakan materi ini, mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.